Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba kalian perhatikan deh. Sebenarnya, kimia itu sangat dekat loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aktivitas yang kita lakuin itu pasti berkaitan dengan zat dan perubahan kimia. Misalnya, mulai dari makanan yang kita makan, produk kebersihan yang kita gunakan, hingga obat-obatan yang ada di rumah loh. Apakah kalian mengetahui itu? Nah, namun seringkali kita tidak menyadari nih bahwa bahan-bahan yang kita gunakan tersebut itu memiliki sifat kimia yang berbeda-beda. Nah, tapi seringkali pasti kalian tidak menyadari bahwa bahan-bahan kimia tersebut itu punya sifat kimia yang berbeda-beda loh. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari salah satu konsep dasar kimia yang banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang asam dan basa. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui nih, apa itu asam dan basa, bagaimana mengidentifikasi asam dan basa, bagaimana menentukan larutan asam dan basa berdasarkan perubahan warna indikator, dan menyebutkan contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut nih, coba kalian ingat pengalaman kalian. Kalau kalian makan jeruk terlalu banyak, biasanya bagaimana rasanya? Pasti terasa asam di lidah kan? Nah, kenapa sih jeruk itu terasanya asam? Nah, kalau menggunakan sabun, bagaimana rasanya? Pasti tangannya terasa licin, ya kan? Nah, kenapa sih sabun juga terasa licin di tangan? Nah, dari rasa asam dan rasa licin tersebut yang menjadikannya salah satu ciri dia itu zat asam dan basa. Oke. Jadi kita di sini akan mengetahui apa itu suatu zat yang bersifat asam dan basa. Sekarang kita mulai dari pengertian asam terlebih dahulu. Apa itu asam? Nah, asam di sini adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Nah, kalau asam itu pasti terdengarnya itu rasanya asam ya. Nah, dia juga dapat mengubah indikator tertentu. Contohnya ada pada cuka, ada pada asam lambung, ada pada jeruk, dan soda. Kalau kalian mencicipi jeruk atau cuka, lidah akan merasakan asam kan? Nah, rasa asam tersebut merupakan salah satu ciri dari zat asam. Selain itu, asam juga memiliki beberapa sifat lainnya, yaitu cuka, asam lambung, jeruk, dan soda. Kalau kalian mencicipi jeruk atau cuka, pasti lidah akan merasakan asam, bukan? Nah, rasa asam itu merupakan salah satu ciri zat asam. Selain itu, asam juga memiliki beberapa sifat lain loh, yaitu 1. Menghantarkan daya listrik. 2. Memiliki pH kurang dari 7. Dan 3. Dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Kenapa bisa mengubah warna? Karena larutan asam bereaksi dengan indikator tertentu, sehingga menghasilkan perubahan warna. Contoh lain, ada pada zat asam lambung. Asam lambung sebenarnya. Contoh lain, zat asam ada pada lambung. Asam lambung sebenarnya penting untuk membantu pencernaan makanan, tetapi kalau jumlahnya berlebih, bisa menyebabkan sakit mah. Kenapa bisa mengubah warna? Karena larutan asam bereaksi dengan indikator tertentu sehingga menghasilkan perubahan warna. Nah, contoh lain itu ada pada zat asam lambung.
Nah, asam lemak itu kan sebenarnya penting ya untuk mencerna makanan, tetapi kalau jumlahnya berlebihan, maka bisa menyebabkan sakit mah. Selanjutnya pengertian basa. Apa sih itu basa? Nah, basa di sini adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Kalau asam itu identik dengan rasa yang asam, maka basa biasanya pasti memiliki ciri rasa licin, lalu memiliki rasa pahit, dan pH-nya lebih dari 7. Contoh basa itu ada pada sabun, deterjen, obat mah, dan pasta gigi. Coba kalian ingat saat kalian mencuci tangan menggunakan sabun. Pasti terasa licin kan? Nah, dari rasa licin tersebut merupakan salah satu sifat zat basa. Basa juga dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Jadi, singkatnya, asam itu mengubah lakmus biru menjadi merah dan basa itu mengubah merah menjadi lakmus biru. Supaya lebih mudah, mari kita lanjutkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kita bisa mengetahui apakah suatu zat itu bersifat asam atau basa? Nah, untuk itu kita akan mengetahuinya dengan menggunakan indikator. Indikator itu apa sih? Indikator itu adalah zat yang dapat berubah warna ketika dicampurkan dengan larutan asam atau basa. Contoh indikator itu ada banyak. Yang pertama, kertas lakmus, indikator universal, kol ungu, dan kunyit. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa mengetahui apakah suatu zat itu bersifat asam atau basa? Nah, kita itu bisa mengetahuinya dengan menggunakan indikator. Indikator itu adalah zat yang dapat berubah warna ketika dicampurkan dengan larutan asam atau basa. Contoh indikator itu ada banyak. Contohnya pertama ada kertas lakmus, indikator universal, ataupun bisa menggunakan indikator alami seperti kol ungu atau kunyit. Misalnya, lakmus biru itu bisa berubah menjadi merah, berarti itu adalah asam. Lakmus merah menjadi biru, berarti basa. Jadi, perubahan warna indikator itu bisa membantu kita mengenali sifat suatu zat itu dengan mudah. Agar kita semua lebih memahami tentang asam dan basa ini, kita lanjut dengan percobaan sederhana. Yang pertama, kita siapkan cuka, air jeruk, sabun cair, deterjen, dan indikator. Percobaan pertama kita uji cuka. Perhatikan perubahan warnanya. Indikator akan berubah menjadi merah, artinya cuka bersifat asam. Kenapa? Karena cuka mengandung asam asetat yang termasuk zat asam. Percobaan kedua, percobaan dengan air jeruk. Indikator akan menunjukkan perubahan warna menjadi merah muda, yang berarti air jeruk juga bersifat asam. Mengapa? Karena jeruk mengandung asam sitrat yang menyebabkan rasa masam. Percobaan ketiga, yaitu dengan sabun cair. Nah, indikator di sini akan berubah menjadi warna biru atau hijau, yang artinya sabun bersifat basa. Karena sabun dibuat menggunakan bahan yang bersifat basa sehingga mampu membersihkan lemak dan kotoran. Percobaan keempat yaitu dengan deterjen. Perubahan warna di sini
Perubahan warna indikator di sini menunjukkan sifat basa, karena deterjen mengandung senyawa basa yang dapat membantu proses pembersihan. Nah, dari hasil percobaan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa zat asam menyebabkan indikator berubah menjadi warna merah, sedangkan zat basa menyebabkan indikator berubah menjadi warna biru atau hijau. Karena semakin kuat sifat asam atau basa suatu zat, biasanya berubah warnanya juga semakin jelas. Jadi indikator itu membantu untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan. Nah, bagaimana sih kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini pertama ada di kesehatan, yaitu ada obat mah yang digunakan untuk menetralkan asam lambung berlebih. Terus kemudian dalam petani mengecek pH tanah agar tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Dalam rumah tangga, sabun dan deterjen memanfaatkan sifat basa untuk membersihkan kotoran. Dan dalam industri, konsep asam basa itu digunakan dalam industri makanan, minuman, kosmetik, dan pengolahan limbah. Jadi, materi asam basa ini sangat penting dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Nah, sebagai refleksi kita, menurut kalian, apakah kopi termasuk asam atau basa? Kalau bagaimana dengan pasta gigi? Lalu bagaimana cara mengetahui sifat suatu minuman, apakah itu asam atau basa? Nah, maka dari itu, kalian bisa mencoba mengamati bahan-bahan di rumah tersebut menggunakan konsep yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, jadi hari ini kita sudah mempelajari pengertian asam basa, sifat-sifat asam basa, dan penggunaan indikator, serta penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar kimia karena kimia sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Baik, jadi hari ini kita sudah mempelajari pengertian asam basa, sifat-sifat asam basa, penggunaan indikator, serta penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bisa kita pahami dengan baik ya. Tetap semangat belajar kimia karena kimia sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.